Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video belajar kali ini kita akan membahas tentang alat-alat kesehatan dan fungsinya secara mudah dan singkat. Alat yang akan kita pelajari adalah tentang alat perawatan pasien. Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian alat kesehatan. Alat kesehatan atau keperawatan menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Jenis-jenis alat kesehatan sendiri terdiri dari alat pembalut, alat perawatan pasien, alat tindakan medis, alat diagnosa penyakit, dan alat bedah. Alat perawatan pasien yang akan kita bahas kali ini ada decubitus bed, warm water jet, ice bag, skin traction, crook, spal, kursi roda, pispot BAB, dan pispot BAK. Oke, mari kita bahas. Yang pertama ada decubitus bed, kasur berisi udara yang diindikasikan untuk pasien bed rest atau pasien yang berbaring secara total. Kasur ini dilengkapi dengan airflow regulation untuk mencegah terjadinya bed sore atau luka tekan yang muncul pada sejumlah area tubuh. Penekanan pada kulit membuat darah yang mengandung nutrisi sulit menjangkau sel di kulit. Kasur anti-decubitus didesain dengan bagian gelembung udara yang membantu mengurangi tekanan pada area kulit pasien. Berikutnya ada spalk. Adalah alat yang digunakan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan patah tulang lengan atau kaki. Dalam bahasa Indonesianya disebut bidai. Tujuan penggunaan spalk sendiri adalah untuk mencegah pergerakan tulang, mengurangi kerusakan otot, saraf, dan pembuluh darah. Karena ujung tulang yang patah dapat mengiritasi saraf yang menyebabkan rasa nyeri dan mengakibatkan kerusakan. Lalu ada skin traction, terbuat dari gabus berbentuk silinder atau plastik, berfungsi untuk mempertahankan posisi, mencegah mobilisasi persendian yang terluka atau fraktur, mempercepat proses penyatuan bagian yang fraktur, dilengkapi dengan elastik bandage dan tali. Traksi sendiri secara fungsi dapat dibagi menjadi dua, sebagai terapi definitif maupun sebagai terapi sementara sebelum dilakukan tindakan selanjutnya. Contohnya untuk penanganan sementara pada pasien yang akan dilakukan operasi fraktur femur. Selanjutnya ada crook. Merupakan alat yang berfungsi sebagai penyangga tubuh pasien dengan gangguan atau cedera ekstremitas bawah. Contohnya digunakan pada pasien setelah pos operasi kaki, gejala stroke, kelumpuhan area kaki yang permanen atau sementara. Crook terdiri dari beberapa jenis. Ada crook 1 tumpuan, 3 tumpuan, dan 4 tumpuan. Saat akan menaiki tangga, posisikan tubuh di posisi sedekat mungkin dengan anak tangga yang akan dinaiki. Kemudian langkahkan kaki yang sehat untuk menaiki anak tangga dan biarkan kedua tongkat menjadi penopang tubuh. Crook 1 tumpuan dapat diatur sesuai dengan ketinggian tubuh agar pengguna merasa nyaman. Kursi roda. Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan penyakit, cedera, maupun cacat. Alat ini bisa digerakkan dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan mesin otomatis. Bagian-bagian kursi roda terdiri dari kursi, sandaran tangan, roda belakang, roda depan, dan handrim. Atau dikenal juga sebagai ring push tangan, digunakan untuk menggerakkan kursi roda secara manual. Lalu ada rem tangan untuk menghentikan laju pergerakan kursi roda. Dan handlebar untuk pegangan saat mendorong kursi roda. Berikutnya ada warm water jet atau buli-buli panas atau hot water bottle. Alat ini berfungsi untuk memberikan kompres panas yang bertujuan untuk memperlancar sirkulasi darah, mengurangi nyeri, merangsang peristaltik. Contohnya pada kondisi pasien dengan indikasi spasme otot dan hipotermi.
Untuk menggunakan buli-buli panas, ukur suhu air hingga 40-50 derajat Celcius. Isi air panas 1/2 sampai 3/4 bagian. Pasang buli-buli panas pada area yang perlu dikompres selama kurang lebih 10-15 menit. Lalu ada ice bag atau kirbat es yang berfungsi sebagai kompres dingin. Kompres dingin berguna untuk mengurangi nyeri dan bengkak pada luka yang mengalami peradangan. Kompres dilakukan kurang lebih 5-10 menit atau ketika kain penyerapnya telah basah. Setelah selesai memakai kirbat es, kita perlu mengobservasi respon pasien. Apakah ada timbul iritasi pada kulit, keluhan nyeri, atau mati rasa? Pispot BAB atau bedpan, alat bantu ini tidak hanya digunakan di rumah sakit tapi juga untuk di rumah, untuk perawatan home care. Alat bantu yang digunakan untuk buang air besar bagi pasien yang harus berbaring di ranjang atau lansia yang kesulitan untuk bergerak sendiri ke kamar mandi. Bisa juga untuk pasien dengan kelemahan fisik, kelumpuhan, atau masalah lainnya. Pispot BAB terbuat dari dua bahan, yang ada bahan stainless dan berbahan plastik. Selanjutnya ada pispot BAK atau pispot kencing, adalah alat bantu buang air kecil bagi pasien yang harus berbaring di ranjang yang kesulitan untuk bergerak sendiri ke kamar mandi, dan untuk menampung urin saat pemeriksaan, seperti menghitung jumlah urin, warna, dan endapan urin. Pispot BAK terbuat dari dua bahan, ada stainless dan plastik, dengan dua bentuk. Pertama berbentuk ujung sodok yang digunakan untuk pasien dengan tiada baring total dan hanya bisa menggeser atau mengangkat bokong. Dan berbentuk seperti gelas dengan corong pada ujungnya yang disesuaikan untuk pasien wanita dan pria. Oke, demikianlah video belajar kita kali ini tentang alat kesehatan dan fungsinya part 2. Ini adalah sumber referensi dari materi yang disampaikan. Dukung channel YouTube saya ya dengan cara like, comment, share, and subscribe supaya lebih banyak video pembelajaran lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.